sehingga kami boleh hidup di dunia ini. Tetapi kami tidak bagian dari dunia ini, Tuhan. Bapa, di dalam Kristus Yesus, hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah Engkau bukakan hati pikiran mereka, supaya mereka mengerti, supaya mereka dihiburkan, supaya mereka dikuatkan oleh firman-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir lidah hamba-Mu hanya kekuatan dari kuasa Roh Kudus, perkataan yang berkehendak bagi Tuhan, sehingga punya kuasa, otoritas untuk merubahkan setiap anak-anak-Mu yang mendengar kebenaran firman ini. Kami berdoa tempat ini dijaga pasukan malaikat sorga, diurapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Dan kami berdoa bersama, menolak segala intimidasi si jahat dalam bentuk apapun tidak berkuasa di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, berbicara bagi kami. Kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semua. Puji Tuhan ya, kita bisa ketemu lagi di hari Minggu ini. Tapi ini sebenarnya dadakan ya, Ibu Hertina ya, karena ini sebenarnya jadwalnya dari Pendeta Muda Lukas. Tapi tadi malam Ibu Pendeta Novita telepon saya jam 8 malam. Dia bilang, Pak Rusda boleh nggak besok ke Immanuel? Saya bilang, ada apa di Immanuel? Oh enggak, besok nggak ada berbicara. Kok bisa? Tiba-tiba Pak Lukas katanya ada yang meninggal atau apa gitu, berhalangan. Jadi ya cukup dadakan pada hari ini. Tapi puji Tuhan, semua baik. Namun mungkin saya tidak bawakan tema yang sesuai. Tadi saya baca di buku Warta itu harusnya kan kerajaan Allah menembus batas gitu ya. Kemarin saya tidak dikasih tema itu. Jadi saya bawa tema apa yang Kudus taruh di hati saya. Amin. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka firman Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Sudah ada di sana semua? Kalau sudah katakan amin biar kita sama-sama membacakannya. Baik, Bapak Ibu, mari sama-sama kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi kita sama-sama bacakan 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan ya. Jadi firman Tuhan atau ayat firman yang kita baca hari ini menyuruh kita untuk bersukacita, untuk tetap berdoa, dan untuk tetap selalu mengucap syukur. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, ini bukan hal yang gampang. Tetapi kita tahu bahwa kehidupan kita di dunia ini sekarang tidak semakin baik-baik saja. Dunia ini membawa kita ke arah teknologi yang berkembang, yang pesat, yang hebat, tetapi arahnya semakin jauh dengan Tuhan. Semakin orang mengandalkan teknologi, semakin orang bergantung kepada teknologi, bukan lagi bergantung kepada Tuhan yang berkuasa atas teknologi. Nah, ini yang menjadi bahaya tanpa kita sadari ya. Kalau kita nggak ikut teknologi, kita bilang ya ini ketinggalan zaman. Nah, kamu tidak tahu, apalagi sekarang ada AI ya. Ada AI itu apa saja ada di sana. Kalau kita tidak mau gereja, tanya aja AI. Ada apa ini, saya mau begini, dia kasih tahu. Ya,
Tapi apakah itu baik? Baik pada waktu yang tepat. Tapi kalau saudara mengandalkan itu, apalagi kita belum kuat di dalam iman kita, maka saudara akan goyang. Maka saudara tidak akan ada arah yang jelas. Apalagi anak mahasiswa ini. Nah, ini anak-anak mahasiswa ini, kalau kalian dari semester 1 sampai baru belum selesai saja S1 sudah pakai AI, hati-hati. Tidak akan kuat fondasi kalian dalam pemahaman akan firman itu. Makanya kemarin saya kebetulan ngajar di semester 5. Saya bilang, saya tidak melarang kalian pakai AI, tapi belum waktunya. Kalau udah S2, S3 nanti pakai aja, karena kalian udah kuat dalam fondasi itu. Nah, demikian juga kita jemaat, ya. Kita bisa saja melihat dari situ. Nah, inilah teknologi yang sekarang ini yang membawa kita, sadar atau tidak sadar, kita akan nanti bergantung ke situ. Tapi bagaimana kita menyikapi itu supaya apa? Supaya kita tidak menjadi budak dari teknologi itu, tapi kita bisa mempergunakan teknologi itu dengan bijaksana. Nah, itulah makanya perlu kita hidup di dalam Tuhan. Jadi saudara yang di Tuhan, firman Tuhan hari ini berkata dengan tegas kepada kita, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini 3 kalimat pendek ini, tetapi dia punya kuasa yang luar biasa. Kalau kita melakukan 3 kalimat yang pendek ini, maka ada perubahan yang luar biasa di dalam diri kita. Tetapi walaupun pendek-pendek ini tidak gampang untuk melakukannya. Apalagi yang terakhir ini nih, apa nih? Bersukacitalah senantiasa. Ah, ini yang pertama nih, bersukacitalah senantiasa. Gampang nggak bersukacita dengan kondisi uang nggak ada di kantong? Gampang nggak bersukacita kalau saudara punya utang banyak? Nah, apakah seperti itu yang dimaksud sukacita? Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, makanya saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana Paulus menuliskan ini? Kenapa dia menuliskan ini kepada jemaat di Tesalonika? Nah, itu kita harus pahami itu. Bahwa jemaat di sana itu pada kondisi dan situasi yang tidak baik-baik saja. Dengan iman mereka kepada Kristus, mereka mendapat penindasan. Sehingga apa? Mereka mempertanyakan bagaimana saya bisa mempertahankan iman saya. Sehingga Paulus memberikan kekuatan bagi mereka untuk mereka tetap bisa teguh di dalam iman. Dengan cara apa? Berdoa, mengucap syukurlah, bersukacitalah. Paulus juga menuliskan itu bukan dalam keadaan dia enak-enak saja. Jadi kondisi dulu itu berulang. Hari ini pun kita menghadapi kondisi-kondisi yang sama. Ini sekarang saya dengar lagi ada lagi wabah flu. Nanti katanya kita harus suntik lagi. Kami kemarin sharing firman alumni SMA tahun 89. Salah satu membahas masalah itu. Jadi di situ ada rasa ketakutan. Bagaimana ini kami di sini di daerah ini? Kami sini udah diumumkan loh, harus kita nanti vaksin lagi, suntik lagi. Harus nanti kita tinggal lagi di rumah seperti COVID. Nah, tetapi apakah ini bisa kita hindari dengan kemajuan zaman ini? Tidak bisa. Tapi kita sebagai orang-orang percaya, apa yang kita harus lakukan? Bagaimana kita hidup di tengah-tengah zaman yang seperti ini? Nah, ini udah berulang. 1 Pengkhotbah 9 mengatakan bahwa di bawah kolong langit ini, di bawah matahari ini tidak ada yang baru. Semua hanya pengulangan saja. Kalau kita takut yang seperti ini sekarang, kalau kita hidup di zaman perjanjian lama, zamannya Nebukadnezar, zamannya Daniel, lebih serem dari sekarang, Bapak Ibu. Kenapa? Raja Nebukadnezar membuat satu patung emas yang tinggi, patung dia. Terus diumumkanlah kepada seluruh masyarakat, seluruh penduduk negeri itu, siapa yang tidak menyembah, begitu ada bunyi sangkakala, siapa yang tidak menyembah patung akan dibunuh. Apakah lebih serem itu daripada kita sekarang ini? Kalau hanya penyakit-penyakit kita masih menghindar, kita cari bagaimana supaya tidak keluar, masih bisa. Tapi
Tetapi pada zaman kerajaan itu, kalau kamu tidak menyembah itu kelihatan. Tapi apakah orang-orang percaya itu mengikuti zaman itu, mengikuti perintah itu, mengikuti apa yang tidak sesuai dengan kehendak Allah? Tidak. Sadrak, Mesak, Abednego mereka tetap menyembah Allah yang benar. Dia tetap sembahyang 3 kali sehari ke arah Yerusalem, karena disitulah hadirat Allah pada zaman itu. Jadi mereka dilihat sama pejabat-pejabat kerajaan. Tuanku raja, ini ada nih orang Ibrani ini. Mereka ini tidak mau menyembah patungmu. Apa mereka aman? Tidak. Tapi apakah iman mereka luntur? Tidak juga. Apakah mereka tidak kena bahaya? Kena. Ikat mereka dibuang ke perapian. Kalau kita dalam kondisi seperti itu, apa yang kita lakukan? Zaman sekarang ini kita seperti itu. Kalau kamu nanti gak begini, mati loh gitu. Kalau kamu gak ikut saya begini, kamu mati loh. Padahal itu kita tahu tidak sesuai dengan kepercayaan kita. Sadrak, Mesak, Abednego tetap mereka bilang, kalaupun Tuhanku tidak menolong kami, tetap kami tidak akan menyembah patungmu itu, Tuanku raja. Ini bandar dibuang ke perapian. Yang membuangnya yang mati, dia nggak ada apa-apa. Ini kuat kuasa Tuhan itu. Kalau kita benar-benar menjaga iman kita, maka hari-hari ini juga jangan takut, tapi jangan setengah-setengah di dalam Tuhan. Kalau Paulus ini menulis bersukacitalah senantiasa, itu bukan retorika saja, bukan hanya bahasa saja. Itu ada kuasa di situ kalau kita bisa mengartikan dan memahaminya. Jadi kita tahu bahwa apa yang dikatakan di sini pada zaman itu pun bukan baik-baik saja. Mereka dianiaya karena iman kepada Kristus. Mereka terancam kehilangan pekerjaan mereka. Tidak enak. Jemaat-jemaat gula-gula itu tidak enak. Banyak sekali tantangan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, apa yang perlu kita ketahui dari firman ini? Pertama, saudara kasih Tuhan, sukacita ini bukan berarti perasaan gembira kita. Itu salah. Ya, sukacita ini sumbernya dari Kristus, bukan sumbernya keadaan yang saudara hadapi. Itu dari perasaan, dari emosi. Tapi sukacita ini adalah hubungan kita dengan Kristus. Sehingga ada kuasa, ada Roh Kudus di situ. Tidak dipengaruhi oleh keadaan, tidak dipengaruhi oleh apa yang kita lihat. Kalau bergembira itu dari perasaan kita. Saudara bisa bergembira, punya uang, jalan-jalan ke luar negeri, itu bisa bergembira tuh, senang. Tetapi sukacita itu tidak karena keadaan. Dalam kondisi tertekan, dalam kondisi terhimpit, dengan kondisi yang tidak baik-baik saja, kita masih bisa bersukacita karena kita tahu, ya, sukacita itu bukan dari apa yang kita lihat, bukan dari perasaan jiwa kita ini, tetapi dari kuasa Roh Allah yang memberikan hati kita ini tetap tenang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Amin. Nah, maka saudara punya kasih Tuhan, kalau di sini dikatakan oleh Paulus ini, bukan berarti bersenang-senanglah selalu, tetapi bersukacita itu adalah suatu kegembiraan, tetapi bukan kegembiraan dari perasaan, itu kegembiraan rohani, karena ada hubungan kita, roh kita berhubungan dengan Allah, sehingga ada damai sejahtera, ada sukacita. Itu buah roh. Maka Galatia 5 ayat 22 dikatakan buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Maka hiduplah oleh roh. Akhir zaman ini kalau saudara hidup bukan oleh roh, maka akan terombang-ambing dengan keadaan ini. Dunia ini menawarkan kebahagiaan yang sementara. Apapun ditawarkan oleh dunia ini itu hanya sementara. Tetapi kalau yang lahir dari roh itu kekal adanya. Maka kita harus bersukacita karena kita punya sumber yang bisa memberikan kita
di dalam keadaan apapun, di dalam masalah apapun yang kita hadapi, kita masih bisa ada penolong yang sejati, yang melewati segala apa yang kita alami itu. Jadi ibaratnya ini, kalau kita bawa satu biji lilin di dalam kegelapan, segelap apapun, kalau Anda bawa satu lilin itu akan tetap kelihatan dan menjadi terang. Saudara bisa berjalan. Demikianlah kehidupan orang percaya. Dalam kondisi yang tidak baik-baik saja sekarang ini, ekonomi yang tidak menentu, kalau saudara hidup di dalam Tuhan, maka saudara akan kelihatan bahwa saudara tidak terpengaruh dengan hal itu. Dan saudara bisa dilihat, oh ini orang yang bukan dari seperti orang-orang dunia ini, yang selalu dipengaruhi oleh situasi dan keadaan. Itulah bersukacita di sini. Jadi kita harus membedakan sukacita dengan kegembiraan. Kalau sukacita itu dari Roh Kudus yang memberikan kita di hati kita, sementara kegembiraan itu perasaan yang ada di sekeliling kita, tergantung situasi dan kondisi. Itulah kegembiraan. Cuma kita kadang merasa kita bersukacita, tapi sebenarnya kita bergembira gitu. Tapi hubungan itu harus dijaga dengan Tuhan melalui Roh. Jadi ini hal yang pertama dikatakan bersukacita. Hal yang kedua dikatakan tetaplah berdoa. Kenapa dikatakan tetaplah berdoa? Karena kalau kita tetap berdoa, tak berhenti menjaga kita dari kejatuhan dunia ini. Saya tadi katakan bahwa dunia ini tidak semakin baik. Kalau dunia tidak semakin baik, maka harus kita lebih baik dan harus ada pegangan kita. Jadi kalau kita tetap berdoa itu bukan berarti lipat tangan terus berdoa, bukan begitu. Tetap berdoa itu berarti kita ada selalu hubungan dengan Tuhan setiap saat, setiap waktu dalam hidup kita. Doa itu sama seperti tali yang dari surga ke bumi ini. Kita bergantung di tali itu, sehingga berhubungan terus dengan kerajaan surga. Maka tetap berdoa ini terus-menerus terhubung dengan Allah tanpa jeda. Tidak cukup hanya melipat tangan saja, tetapi doa itu menyadarkan kita ada hadirat Allah yang terus-menerus ada di dalam hidup kita. Detik demi detik, bukan hari demi hari, detik demi detik ada kehidupan di dalam kehidupan Allah di dalam diri kita. Nah, makanya kita kalau benar-benar hidup di dalam Tuhan, setiap langkah kita akan ingat Tuhan itu, ya. Nah, seperti apa? Bagaimana supaya kita mengingat Tuhan itu? Saudara, kalau tidak rutin berdoa, ya rutin berdoa menjalin hubungan dengan Tuhan, tidak rutin saudara bersekutu melalui firman Tuhan, maka pada saat sesuatu terjadi, tidak ada yang mengingatkan saudara apa yang saudara harus lakukan, karena Roh Kudus tidak hidup di dalam diri kita. Tetapi kalau kita sudah sering berhubungan dengan Tuhan, baik melalui doa-doa kita, baik melalui firman-Nya, persekutuan kita, maka pada saat suatu bencana datang atau bahaya datang atau kejadian yang mungkin tidak baik-baik, maka ada yang mengingatkan hati kita. Ada yang di situ mengatakan kamu harus begini. Terus ada firman yang kita ingat, firman yang menguatkan kita. Kalau kita ingat, jangan takut, aku menyertai engkau, itu firman. Tapi kalau nggak ada itu yang saudara ingat, itu yang pengaruh situasi tadi. Ditakut-takuti orang, kita takut. Nanti seperti ini, sudah takut duluan. Nah, ini harus kita merubah cara kita supaya kita harus terus berhubungan dengan Allah. Miliki kehidupan doa pribadi yang konsisten. Jadi jadikanlah setiap keputusan saudara, apapun, dimanapun, keputusan saudara, baik di dalam bisnis, baik di dalam pelayanan, baik di dalam keluarga, jadikanlah doa itu jadi perhubungan saudara. Jadi kita harus tidak lepas dari doa. Makanya Paulus ini bilang tetaplah berdoa. Filipi 4 ayat 4 juga mengatakan demikian. Apa yang dikatakan? Coba Filipi 4 ayat 4 dibacakan salah satu. Ada? Ya, silakan. Filipi 4 ayat 4, demikian bunyi firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ya, jadi Paulus ini benar-benar mengatakan bahwa itu pentingnya
kita itu bisa bersuka cita dalam segala keadaan, dan ditekankan sekali lagi katakan bersuka citalah. Kita bisa melakukan itu kalau kita tetap ada hubungan dengan Tuhan, kalau tetap kita menjadikan doa itu perundungan kita. Tanpa doa, saudara tidak akan mampu melakukan sukacita. Maka ini Bapak Ibu harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, ya. Jadi tetap kita juga berdoa, karena doa ini yang akan menjaga kita. Gereja juga akhir-akhir ini, kalau tidak hidup di dalam doa, maka akan tergerus dengan keadaan, terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Maka harus ada persekutuan doa. Nah, kita kan juga ada persekutuan doa kan. Nah, itu penting itu. Kalau kita tidak ada hubungan dengan Tuhan, itu sama kayak orang menyelam dalam air. Kita bisa aman di dalam air itu, ya, nyemplung. Kalau ada tabung oksigen yang nyambung ke hidung kita. Kalau nggak ada itu, nggak bakal tahan 5 menit pun di dalam air. Nah, itulah pentingnya doa itu. Ada koneksi kita, connect terus kita dengan sumber yang memberikan sukacita itu. Connect terus kita dengan sumber yang memberikan oksigen kepada kita pada saat kita menyelam. Jadi ini yang harus kita maintain, ini yang harus kita terus lakukan dalam kehidupan kita. Maka dibilang harus tetap berdoa. Hal yang ketiga, mengucap syukurlah. Ini mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur ini membuktikan bahwa kita punya iman yang dewasa. Karena orang yang bisa mengucap syukur dalam segala hal itu udah teruji imannya. Kalau orang-orang yang masih baru mengenal Tuhan, mungkin setiap situasi akan berubah. Tetapi orang yang sudah dewasa di dalam Tuhan, saudara bisa lihat keadaan tidak mempengaruhi dia, situasi tidak mempengaruhi dia, masalah tidak mempengaruhi dia, sakit penyakit tidak mempengaruhi dia. Karena apa? Dewasa dalam iman. Karena dia tahu bahwa yang berkuasa atas apa yang dia alami itu, yang berdaulat atas itu adalah Tuhan yang dia sembah, yang berkuasa atas segalanya. Yesus bilang segala kuasa yang ada di bumi dan di sorga ada pada aku. Kalau segala kuasa itu ada pada Yesus, dan kita mengaku kita ini anak-anak Yesus, yang menjadi pertanyaan, kenapa kita takut? Kalau kita bilang kita anak-anak Yesus, sementara Yesus mengatakan segala kuasa yang ada di bumi dan di sorga ada padaku. Kalau saudara menjadi anak Prabowo sekarang ini, saya rasa saudara gak takut kemana-mana. Anak Prabowo saja anak presiden. Kalau saudara punya utang banyak, terus Prabowo bilang, udah selesai utangmu, walaupun dia belum bayar, saudara pasti udah senang, padahal dia belum bayar. Tapi kita kalau ke Allah, ke Bapa kita, ke Tuhan kita yang kita bilang Bapa, tidak melakukan seperti itu. Jadi kadang kita berdoa itu juga kita bilang Bapa, Tuhanku Yesus. Tapi Tuhan melihat hati kita masih bimbang, masih galau, masih setengah-setengah. Terus kita bilang kenapa doaku tidak dijawab ya? Coba baca Markus 11 ayat 24. Kenapa doaku tidak dijawab ya? Itu yang kita sering. Kalau tadi saya bilang kalau Pak Prabowo memberikan bilang utang kalian yang sebanyak apapun dia bilang sudah lunas, tapi dia belum membayar, kenapa saudara bisa senang? Nah, kalau ke Tuhan, saudara berdoa dia belum jawab, kenapa kalian masih langsung lemas, langsung cemberut, langsung merasa kok begini gitu. So kita sama-sama baca ya. Markus 11 ayat 24, 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saya ganti kata-katanya. Karena itu Presiden mengatakan kepadamu, apa saja yang kamu minta
baik bayar utang-utangmu, baik masalahmu. Kamu harus percaya bahwa presiden pasti akan memberikan kepadamu. Kalian percaya? Kalau presiden bilang begitu? Kalau percaya, presiden bilang begitu karena dia mengasihi saudara. Walaupun belum kalian terima pembayaran itu, kalian sudah berubah hatinya. Ada jaminan yang menjamin presiden loh. Utang 1 miliar bagi presiden gak ada masalah. Nah sekarang ini Allah Bapa yang kita selalu sembah, yang kita selalu puji. Dia bilang apapun yang kamu minta dalam doa, percayalah kamu telah menerimanya. Saudara sudah berdoa tetapi saudara tidak menerima apa-apa. Apakah itu maksudnya? Ini yang banyak terjadi bagi kita orang Kristen. Di sini dia tidak menyatakan bahwa doamu itu sudah merubah situasi, tidak. Tetapi dia mau mengatakan kepada kita semua bahwa pada saat saudara berdoa, engkau sudah dirubahkan hatimu, sehingga hatimu bisa tenang walaupun doamu belum terjawab. Ini yang dibilang di sini bahwa percaya kamu telah menerimanya. Kamu harus percaya bahwa doamu itu sudah diberikan ketenangan bagi batinmu, bagi hatimu. Sehingga walaupun terjadi itu, walaupun belum terjadi apa yang saudara minta, saudara tidak terpengaruh lagi. Tapi apa dibilang setelah itu? Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi Allah itu, Tuhan itu mau merubah hati kita dulu, baru dia merubah situasi. Jadi saudaraku, hari-hari ini kalau kita berdoa, jangan lihat situasinya udah berubah, baru kita bilang, oh doaku sudah dijawab. Bukan. Tapi percaya dulu bahwa doamu itu benar-benar, dan kamu merasa memang sudah hatimu itu kamu serahkan kepada Tuhan. Tunggu tanggal mainnya, maka itu akan kamu terima. Jangan paksa Tuhan, jangan paksa untuk waktunya Tuhan. Jadi saudaraku, ini perlu kita pahami supaya kehidupan kita di zaman akhir ini jangan terombang-ambing. Jangan mengikuti keadaan dan situasi. Kalau di sini tadi Paulus mengatakan bersukacita, berdoa, mengucap syukur, ini satu rentetan yang harus kita lakukan semua. Tidak bisa dipotong-potong. Saya bersukacita senantiasa saja, tapi saya tidak berdoa, tidak bisa. Oh, saya berdoa aja, tapi saya nggak bisa bersukacita, tidak mungkin. Saya mengucap syukur saja, tapi saya tidak berdoa, tidak mungkin. Maka ini satu rentetan yang saudara kita harus lakukan supaya hidup kita itu benar-benar menjadi terang dan garam dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Kalau yang baik-baik saja ya seperti terang. Kalau terang di tempat yang terang gak ada gunanya. Tapi seperti lilin tadi, satu lilin aja di tempat yang paling gelap pun berguna itu lilin. Hari ini kita harus rubah cara hidup kita. Maka di sini Paulus mengatakan bersukacitalah, berdoalah, mengucap syukurlah. Ini bukan berarti dia katakan untuk segala hal kamu harus mengucap syukur. Tidak. Kalau kamu ada sakit penyakit, kamu bukan disuruh untuk bersukacita atau mengucap syukur karena kamu dapat penyakit. Bukan. Kalau kamu dalam kesusahan, bukan disuruh kamu mengucap syukur karena kamu mendapat kesusahan. Bukan. Tapi kamu mengucap syukur dalam kesusahan itu. Pada saat kita masih bisa mengucap syukur dalam kesusahan, disitulah kita berbeda dengan dunia ini. Disitulah kuasa Tuhan itu bekerja. Nah, maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita bisa mengucap syukur, hal yang pertama itu berarti kita punya perspektif dari perspektif Allah. Kita punya cara pandang dari cara pandang Allah, bukan dari cara pandang manusia dan dunia ini. Sehingga kita bisa mengucap syukur. Selama kita pakai cara pandang kita, maka saudara tidak akan bisa mengucap syukur. Tetapi kalau kita pakai cara pandang Allah, melihat situasi, melihat keadaan, maka kita bisa mengucap syukur. Saya kasih satu ilustrasi. Saudara kita sering kalau pergi ke luar kota, ke luar negeri,
pasti naik pesawat. Kalau kita naik pesawat, sebelum kita naik pesawat, kita ada di bandara, di terminal. Katakanlah kalau di sini ya terminal Soekarno-Hatta gitu. Siapa yang bilang nggak megah terminal Soekarno-Hatta? Siapa yang bilang nggak megah gedung-gedungnya itu? Kalau saudara dikasih separuh aja untuk saudara itu, ya ini buat kamu deh, separuh gitu. Wah, itu rasanya dunia ini milik sendiri gitu ya. Itu. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, saya kadang merasa miris. Kenapa? Terutama ini orang-orang daerah, orang-orang suku, baik dari Medan atau yang lain. Kenapa? Karena orang yang kayak suku Batak gitu ya, kalau ada peninggalan orang tua itu kan dibagi. Nggak tahu yang suku lain. Kalau kami di Medan itu dibagi itu, tapi khususnya itu untuk yang anak laki. Anak perempuan nanti ya tinggal dikasih lah berapa ini bagian gitu. Nah, di dalam pembagian ini saudaraku, ini sering ribut. Baik itu ukuran tanah yang kurang sedikit, bisa loh bunuh-bunuhan gara-gara itu. Ini kalau kita melihat itu dengan cara pandang kita, karena kita lihat ini berharga, ini besar di mata kita itu. Sama kayak terminal Soekarno-Hatta tadi, kita lihat besar. Tapi saudara, begitu saudara naik pesawat pada ketinggian 20.000 kaki, 30.000 kaki, setelah pengumuman bilang lepaskan seat beltnya, sudah aman gitu ya, sudah datar. Saudara lepaskan, saudara duduk di pinggir jendela, saudara lihat ke bawah, ke jendela ke bawah, lihat Soekarno-Hatta. Itu ada sebesar apa saudara lihat? Segini ya. Nah, makanya kita harus memandang dengan cara yang berbeda, supaya jangan gara-gara sebidang tanah saudara bisa bunuh-bunuhan dengan saudara Anda. Lihat dari atas, begitu luasnya negeri ini. Soekarno-Hatta yang tadi kalian mungkin merasa hebat, merasa besar, begitu naik ke atas lihat, kecil sekali ya. Saya dulu pernah, teman saya datang ke Jakarta ini masalah pembagian tanah, karena keluarganya semua di Jakarta. Nah terus dia dari Medan. Saya tanya, ngapain di sini? Ya kan udah orang tua nggak ada, jadi kami bagi-bagilah warisan. Oh, terus dia tinggal di tempat saya dulu karena dia sendiri dari Medan. Tinggal di tempat saya di apartemen. Terus pergilah dia ketemu sama saudara-saudaranya di Jakarta ini. Setelah selesai pulang ke apartemen, ya saya tanya gimana, udah selesai? Oh udah katanya. Tapi mukanya nggak senang. Terus saya bilang, kenapa kok udah selesai kok kayaknya ada yang mengganjal ini? Saya bilang, itulah katanya. Inilah abang ini yang ini maunya begini, terus mau lagi kios-kios itu. Makanya saya kalau tadi saya udah emosi aja itu. Saya udah kesel aja ini. Masa semuanya itu lebih banyak buat dia, kalau begini, pokoknya udah ini. Saya lihat dia juga gak damai sejahtera. Saya bilang begini, tenang aja lah, jangan dipermasalahin. Saya kasih tahu besok kamu pulang kan? Iya pulang ke Medan. Naik pesawat kan? Iya. Udah duduk aja besok di pinggir jendela. Saya bilang. Terus ngapain gitu? Ya udah, nanti kalau naik udah ke pesawat itu, kan tadi yang diperebutkan kios kecil gini. Nah besok lihat aja itu ya, lihat aja gedung yang terbesar di Jakarta ini, lihat aja sebesar apa. Ya pasti kecil aja. Kalau itu saja kecil, apalagi kios tadi, ngapain pusing-pusing masalah kios kecil diperebutkan. Sementara gedung besar aja kecil kalau kita lihat dari atas. Nah ini yang membawa kita kadang masalah dengan saudara, masalah dengan tetangga, masalah dengan orang, karena cara pandang kita. Kita menjadi sombong, kenapa? Karena cara pandang kita. Kita baru dapat sesuatu yang lebih banyak dari orang, kita sudah sombong karena kita pikir udah lebih hebat saya dari dia. Saya dulu pernah tahun 98 pulang saya ke Medan. Pulang ke kampung. Kalau tahun itu pembangunan belum seperti sekarang. Jadi
saya dulu kerja di Pantai Mutiara. Kalian tahu Pantai Mutiara Fluid ya? Nah, di situ dulu baru satu-satunya dulu rumah di Jakarta ini yang di tengah laut, yang timbun tanahnya jadi rumah. Dan rumah itu tentu rumah-rumah orang yang kaya karena itu sangat mahal sekali. Dan mereka umumnya orang-orang yang beli rumah di situ itu orang yang pengusaha-pengusaha, dan mereka punya speedboat masing-masing. Jadi kalau mereka ke Singapura tinggal dari situ saja gitu. Nah, jadi saya ketemulah orang di kampung ini, OKB, orang kaya baru. Oh, udah kayak dia punya kampung itu gitu loh. Jadi saya bilang begini, gini aja saya bilang, kapan ada waktu ke Jakarta? Kenapa katanya? Enggak, biar nanti sekali-sekali lihatlah kayak apa di sana. Mungkin nanti bisa beli sesuatu di sana dengan harta kamu yang di sini. Gitu. Jadi dia bisa begitu, saudara. Tidak cukup dia beli satu rumah di Pantai Mutiara, itu tidak cukup harta dia itu. Tidak cukup dia beli satu speedboat, itu tidak cukup. Padahal orang yang di Pantai Mutiara yang punya rumah dan speedboat itu aja biasa-biasa saja kok dia dengan orang. Ini orang kaya baru yang masih hartanya baru berapa? Coba kalau dibawa ke situ, malu gak dia? Gak cukup untuk beli itu. Ini kadang kehidupan kita, karena kita sekarang ini kadang di dalam kota. Maka berpikirlah out of the box. Berpikirlah di luar kota. Lihat yang lain. Kenapa kita perlu jalan-jalan ke luar negeri? Supaya kita punya pandangan yang berbeda. Maka jangan terus terkungkung dengan satu tempat. Orang yang dari luar negeri pasti lebih pede. Pasti lebih pede. Siapapun yang di luar negeri, dia balik ke Indonesia ini, balik ke daerahnya, pasti lebih pede. Karena apa? Kehidupannya sudah dilihat di sana seperti apa. Nah, ini pentingnya. Cara pandang kita di dalam Tuhan juga begitu. Kalau kita bilang kita anak Allah, cara pandang kita harus dari sisi perspektif Allah. Cara pandang Allah bagaimana melihat kehidupan kita ini. Kalau dia bilang aku menjamin kehidupanmu, kita pun harus bilang Tuhan menjamin kehidupan saya. Amin. Seperti itu. Supaya jangan kita menjadi anak Allah atau anak angkat Allah. Kita tidak mengenal Bapa kita. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ini yang perlu ya kita hari ini bersukacitalah senantiasa, berdoalah dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini kalau dipikir-pikir ya, kalau kita pakai pikiran kita terus susah. Kalau kita pakai pikiran kita terus, tapi pakai pikiran Kristus. Bagaimana dia disalib pun dia masih bisa bersukacita. Dia berdoa untuk kita semua, walaupun mau disalib. Dia mengucap syukur. Di mana posisi kita sekarang di dalam Tuhan ini? Anak-anak kuliah, ingat, kalian kuliah ini apa tujuannya? Apa tujuan kalian kuliah teologi? Apa karena nggak dapat di mana-mana sehingga kalian kuliah teologi? Jangan sampai nanti karena nggak dapat di mana-mana baru sekolah teologi, sehingga lulus teologi kalian juga memberitakan, mengajarkan yang nggak jelas. Nah, ini dari sekarang harus bergumul. Berdoalah. Tanya Tuhan, apakah memang di sini tempatku? Kalau pengetahuan saja ya gampang. Tetapi orang yang dipanggil Tuhan, mau dengan situasi apapun, pasti tetap kuat, pasti tetap teguh, karena memang di situ panggilannya. Makanya ya kita bisa lihat nanti hasil akhirnya. Maka dibilang oleh Tuhan apa? Dari buahnya lah engkau melihat nanti apakah ini benar dari pohon yang baik atau tidak. Itu akan teruji dengan waktu. Saudara, aplikasi Tuhan ini yang harus kita hari ini renungkan. Kita harus tetap ya dalam keadaan apapun, kita harus tetap mengingat bahwa Tuhan kita lah yang berkuasa atas keadaan itu.
tetaplah bersukacita karena bukan keadaan, tetaplah berdoa karena itu hubungan kita dengan Tuhan harus terus terjaga, bukan hanya melipat tangan saja, tetapi berikan dirimu bagi Tuhan, ya, mengucap syukurlah dalam keadaan apapun, karena dengan kamu mengucap syukur itu berarti kamu sudah mengenal Tuhanmu yang berotoritas atas apa yang kita alami. Nah, maka saudara yang kasih Tuhan, kalau dunia ini menawarkan banyak alasan untuk takut, sekarang ini pun kita sudah ditakut-takuti, membuat kita bisa stres, membuat kita bisa putus asa. Tapi hari ini firman Tuhan ini memberi kita 3 kunci hidup rohani yang tidak tergoncangkan oleh dunia, oleh keadaan. 3 kunci ini tadi: bersukacitalah senantiasa, karena bukan dari kita sukacita itu, karena Kristuslah sumber sukacita kita dan Dia yang berkuasa untuk memberikan itu. Hal yang kedua tadi, kita tetap berdoa, karena doa ini menghubungkan kita dengan kekuatan surga. Kalau kekuatan surga turun atas kita, siapa yang bisa menghalangi? Siapa yang bisa mengalahkan? Tidak ada. Nah, hal yang ketiga, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena iman melihat tangan Allah yang baik setiap musim. Kalau kita sudah punya iman yang dewasa, kita melihat bahwa Allah itu dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, tetap Dia yang berdaulat atas apapun yang kita alami. Nah, maka inilah yang dikehendaki Allah di dalam kita, ya, di dalam Yesus Kristus bagi kita. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah ini bukan menjadi beban bagi kita, jangan menjadi berat sekali, ya, bukan. Jadi Tuhan ini memberitakan ini atau memerintahkan ini supaya membentuk hidup kita itu seperti Kristus. Karena tujuan kita itu supaya kita menyerupai seperti Kristus. Bagaimana Kristus? Seperti itulah harus kita hidup. Makanya dibilang orang percaya itu bukan percaya dalam mulut saja, bukan percaya dalam pengakuan saja, tetapi kalau dibilang percaya kepada Yesus, engkau pun harus hidup seperti Yesus Kristus hidup. Itu namanya percaya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, saya mohon singer dan itu boleh naik. Jadi sebagai penutup untuk firman kita ini, mari, ya, saya ajak kita semua renungkan apakah sukacita ini bergantung pada keadaan dunia atau sukacita kita itu bergantung pada Kristus. Apakah hidupmu masih dipenuhi oleh doa atau hidupmu lebih banyak dipenuhi oleh keluhan-keluhan dan ketakutan? Nah, ini harus kita renungkan. Apakah hati kita itu bersyukur dalam setiap hal atau hanya kita bersyukur ketika keadaan itu baik-baik saja? Ini yang harus, ya, kita refleksikan diri kita. Tetapi hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memanggil kita untuk hidup di tengah dunia yang gelap, yang tidak menentu, dengan hati yang terus bersinar seperti lilin. Maka kita harus sukacita yang tidak bisa dicuri oleh dunia ini supaya bisa bersinar, dan juga doa yang tidak bisa di stop atau dibungkam oleh sistem apapun nanti yang kita alami di dunia ini. Mari kita bangkit berdiri. Saudara, apa yang saudara dengar hari ini, renungkanlah itu. Pada saat saudara merenungkan apa yang firman hari ini saudara dengar, ingat bahwa Tuhan kita berkuasa. Kita ini anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saudara dan saya bukan orang sembarangan. Kita ini orang-orang yang diberkati. Kita ini orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kita ini adalah orang-orang pilihan kerajaan sorga. Maka renungkanlah itu saudara, anak yang berkuasa, anak yang punya kuasa di bumi dan di sorga. Maka berikanlah dirimu pada Tuhan. Jangan bimbang, jangan ragu. Karena kebimbangan, keraguan itu bukan dari Bapa di sorga,
Tuhan mau kita tetap bersukacita, karena sukacita itu dialah sumbernya. Pada saat kita melekatkan diri dengan Dia, maka dari sumber itu keluarlah sukacita bagi kita. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini ada kerinduanmu, kalau hari ini ada pergumulan kita, percayalah, serahkan semua itu ke dalam tangan kasih Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau seluruh kehidupanku ini kuserahkan kepadamu. Aku mau Roh Kudus yang berkuasa atas hidupku. Aku mau Tuhan tuntun terus. Kuatkan imanku,